Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi di channel YouTube Ratna Saria Rahab dalam pembelajaran tematik untuk kelas 2 SD dan MI. Jangan lupa ya, like, share, comment, and subscribe-nya. Terima kasih. Hai, jumpa lagi di tema 4, subtema 2, pembelajaran 1. Jangan lupa ya, sebelum memulai pembelajaran ini kalian berdoa terlebih dahulu. Tujuan dari pembelajaran ini adalah secara sikap sesuai dengan sikap yang terlihat atau yang muncul pada pembelajaran 2. Pengetahuan menyebutkan isi teks yang berhubungan dengan lingkungan sehat di sekolah, menyebutkan sikap agar terwujud persatuan di sekolah. Secara keterampilan, membaca lancar teks yang berhubungan dengan lingkungan di sekolah, membuat laporan sederhana tentang lingkungan sehat di sekolah, menceritakan pengalaman melakukan kegiatan bersatu di sekolah, mempraktikkan gerak secara seimbang, dominan, statis dalam rangka pengembangan kebugaran jasmani melalui permainan. Yuk kita mulai pembelajarannya. Subtema 2 membahas tentang hidup bersih dan sehat di sekolah. Ayo amati gambar di samping itu ya. Hidup bersih dan sehat tidak hanya di rumah. Kita juga harus hidup bersih dan sehat di sekolah. Kebersihan sekolah menjadi tanggung jawab semua warga sekolah. Dayu dan teman-teman menyadari hal itu. Apa yang dilakukan Dayu dan teman-teman? Mereka bergotong royong membersihkan kelas. Apakah kamu setuju dengan kegiatan mereka? Ya, sangat setuju. Pernahkah kamu melakukan kegiatan seperti mereka? Ya, pernah. Bagaimana perasaanmu setelah melakukan kegiatan itu? Merasa senang karena pekerjaan yang berat menjadi ringan. Nah, mari teman-teman, Dayu sedang bermusyawarah. Mereka membahas persiapan lomba kebersihan antar kelas. Ayo kita amati ya, dengarkan temanmu membaca teks percakapan berikut. Lomba kebersihan antar kelas tinggal 2 hari lagi. Apa yang harus kita lakukan teman-teman? Menurut kita harus segera bersiap diri. Setuju, kita harus segera bergotong royong. Kemudian, apa yang kita persiapkan? Kita harus menyiapkan kemoceng, serbet, kain-pel, dan vas bunga. Mari segera kita siapkan alat kebersihan tersebut. Nah, sekarang ayo berlatih. Jawablah pertanyaan berikut sesuai hasil musyawarah Dayu dan teman-teman. Nomor 1, kegiatan apa yang diikuti Dayu dan teman-teman? Adalah lomba kebersihan antar kelas. Apa hasil musyawarah Dayu dan teman-teman? Hasil musyawarah Dayu dan teman-teman bergotong royong menyiapkan alat-alat kebersihan untuk lomba kebersihan antar kelas. Nomor 3, bagaimana pendapatmu terhadap hasil musyawarah mereka? Hasil musyawarah Dayu dan teman-teman patut dicontoh karena sangat baik. Bergotong royong dan bekerja sama mempersiapkan lomba kebersihan antar kelas. Alat apa saja peralatan yang mereka siapkan? Nomor 4 ya. Peralatan yang disiapkan Dayu dan teman-teman adalah kemoceng, kain pel, serbet, serta vas bunga. Nomor 5, menurutmu apa manfaat kegiatan yang akan mereka lakukan? Dengan bergotong royong, pekerjaan akan menjadi ringan karena dikerjakan bersama-sama. Ya, itulah jawabannya ya.
Selanjutnya adalah ayo berdiskusi. Temukan makna kata-kata berikut ini dengan benar. Nah, ini di sebelah kiri ada kemoceng, kain pel, pas. Sebelah kanan ada kain yang digunakan untuk mengeringkan lantai, ada tempat bunga, ada pembersih debu. Kalian akan mencocokkan ya, menarik garis dengan pasangannya. Jadi makna kemoceng adalah iya, pembersih debu. Ya, kain pel adalah betul kain yang digunakan untuk mengeringkan lantai. Vas bunga adalah tempat bunga. Kita lanjut lagi ya. Nah, sekarang kita ayo membaca nih. Bacalah teks berikut ini dengan lafal dan intonasi yang sesuai. Kelasku bersih, aku bangga. Sekolah Dayu akan mengadakan lomba kebersihan antar kelas. Dayu dan teman-teman bertekad untuk menang dalam lomba tersebut. Mereka mulai berbenah. Semua siswa ambil bagian. Dayu dan teman-teman sepakat untuk mengadakan gotong royong. Dayu dan teman-teman mulai yang bergotong royong. Bagian pertama yang dibersihkan adalah ruang kelas. Semua siswa berbagi tugas. Ada yang menyapu lantai, membersihkan kaca jendela, membersihkan papan tulis, dan menata ruang kelas. Semua siswa ikhlas mengerjakan tugas masing-masing. Kelas Dayu menjadi bersih dan rapi. Lantai, jendela, dan dinding tidak ada yang berdebu. Semua perabotan kelas tertata dengan baik. Ada juga hiasan dinding-dinding terpajang di dinding. Dayu dan teman-teman bangga punya ruang kelas yang bersih. Kelas yang bersih membuat siswa sehat. Nah, kita amati lagi ya. Kelas Dayu adalah kelas yang bersih. Sudah tahukah kamu ciri-ciri kelas yang bersih? Amati gambar di bawah ini. Ya, tadi tahu kan ciri-ciri kelas yang bersih? Di bacaan teks yang tadi ya. Iya, kelas yang bersih, tidak ada sampah-sampah yang berserakan. Terus bangku dan meja tertata rapi, jendela terlihat bersih ya. Itu salah satu ciri-ciri kelas yang bersih. Kita lanjut ya. Tuliskanlah hasil pengamatanmu terhadap gambar pada kolom berikut. Yang tadi ya, kelas bersih dan menyehatkan. Kalian tulis tadi yang berdasarkan gambar kelas Dayu itu. Nah, kelas yang bersih tercipta suasana yang nyaman dalam belajar. Kelas yang bersih tidak ada sampah yang berserakan. Selain itu, tidak ada debu di lantai serta di meja atau jendela. Dan lubang ventilasi juga bersih. Semua meja tertata dengan rapi. Kelas yang bersih nyaman serta siswa sehat, guru juga sehat. Serta semangat belajar bertambah ya. Itu contoh tulisannya, kalian boleh sendiri dengan pemikiran sendiri ya, tulisannya sesuai dengan kemampuan kalian. Nah, sekarang kita amati ya. Dayu dan teman-teman telah bergotong royong. Ada yang menyapu lantai, ada yang membersihkan kaca, ada juga yang menata kelas. Gerakan menyapu lantai dapat dibuat dalam bentuk tari. Perhatikan nih gambar berikut dengan teliti. Nah, lihat tuh. Perhatikan temanmu memperagakan gerakan menyapu lantai. Perhatikan gerak kepala temanmu. Perhatikan gerak tangan temanmu. Perhatikan gerak kaki temanmu. Nah, lihat tuh ada gerakan-gerakan menarinya ya. Dengarkan petunjuk gurumu
terlebih dahulu. Tirukan gerakan menyapu lantai dalam bentuk tarian seperti pada gambar berikut. Nah, itu gerakan kepalanya bagaimana ya? Gerakan kepala, gerakan badan, gerakan kaki ya. Tuh ada bagian-bagiannya, kepalanya madep mana, tangannya memegang sapu, gerakan badannya dari badan ada tangan memegang sapu, dan gerakan kakinya disilang diputar ke belakang. Dapatkah kamu meniru gerakan tari di atas? Ya, dapat. Lakukan tanpa iringan musik terlebih dahulu. Jika sudah bisa, lakukan dengan iringan musik. Alat musik yang dapat digunakan misalkan gendang, rebana, tamborin, atau tifa. Nah, ini ada gendang, ada rebana, ada tamborin, dan ada tifa ya. Diulangi nih. Gendang, rebana, tamborin, dan tifa. Jika alat musik di atas tidak ada, gunakan benda-benda di sekitar kelasmu sebagai alat musik. Misalkan saja botol plastik bekas ya. Ayo mengamati. Perhatikan kembali gambar gendang dan tifa di atas. Dinding gendang berbentuk pola segitiga. Dinding tifa berbentuk pola segi empat dan segitiga, tuh ya. Jadi bentuk yang atas itu gambar gendang. Pinggirannya atau sisinya itu ada bentuk segitiga. Kalau tifa ada yang segitiga dan ada yang segi empat ya. Masih ingatkah dengan sisi sudut dan titik sudut pada bangun datar? Ya, tentunya masih ya. Tentukan bangun datar sesuai dengan banyak sisi sudut dan titik sudutnya. Nah, ini ada banyak sisi 3. Kita lihat dari gambar A, B, C, D, E, F, G, dan H, I. Itu kita kelompokkan menjadi bentuk segitiga dan segi empat. Pertama-tama kita bikin dulu yang segitiga ya, bentuk segitiga. Ya, nomor 1 adalah, coba kita, oh ya, bangun dasar segitiga adalah B ya. Nomor 2 yang masih segitiga ya. Iya, D, bangun dasar berikutnya adalah D yang berbentuk segitiga. Lanjut. Iya, F. Lanjut. Dan H itu adalah bangun dasar segitiga yang punya banyak sisi 3, banyak sudut 3, dan banyak titik sudut 3. Kita beralih ke gambar gajah yang segi 4 tuh, banyak sisi 4, banyak sudut 4, banyak titik sudut 4, berarti persegi 4 ya, atau segi 4A. Nah, adalah sebagai berikut. Ya, gambar A itu ada 4 titik sudutnya ya, sisinya dan sudutnya. Kita lanjut. C yang termasuk gambar bangun datar segi 4. Lanjut lagi. E, iya, kita lanjut lagi. G, kita lanjut lagi. I, nah ya sudah terbagi, jadi ada 4 yang berbentuk bangun segitiga dan ada 4 juga yang berbangun bentuk segi 4. Dan terakhir I, ya ada 5, maaf, ada 5 ya yang berbentuk bangun datar segitiga 4, bangun datar segi 4 ada 5 ya. Kita lanjut ya. Nah, sekarang ada kotak bacaannya bangun datar berbentuk segitiga dan bangun datar berbentuk segi 4, dan di atasnya ada berbagai macam bentuk dari nomor 1 sampai nomor 7. Kita lanjut ya. Untuk meningkatkan pemahamanmu, kelompokkan bangun datar berikut. Kelompokkan sesuai dengan banyak sisi sudut dan titik sudutnya. Yuk kita mulai. Nah, ini bangun dasar berbentuk segi 4. Nomor 1, nomor 3, dan nomor 5. Tuh bangun. Dan satu lagi nih ada nih. Iya, dan nomor 7. Jadi ada 4 ya yang berbentuk bangun datar segi 4, yaitu nomor 1, 3, 5, dan 7.
Sekarang kita beralih yang ke berbentuk segitiga. Nomor 2, nomor 4, nomor 6. Iya, ada 3 ya, jadi 2, 4, dan 6. Demikianlah pembelajaran tema 4 subtema 2 pembelajaran 1 hidup bersih dan sehat di sekolah untuk kelas 2 SD dan NI. Terima kasih telah menyimak pembelajaran tema 4 subtema 2 pembelajaran 1 ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya tema 4 subtema 2 di pembelajaran 2 ya. Jangan lupa ya like, share, komen, and subscribe-nya di channel YouTube Ratna Saria Rahab. Wassalamualaikum dan salam sejahtera.